Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 233 Penegasan bakat yang konyol. Lenny tertidur dalam kenyamanan Henry. Henry juga tertidur tanpa sadar. Keesokan harinya, ketika Henry bangun, bau kompleks memasuki hidungnya, termasuk wewangian, bau pasta, dan bau terbakar. Dia melompat dari tempat tidur dan mengikuti baunya. Saya menemukan Lenny sedang membuat sarapan di dapur hotel sendiri. Dapurnya berantakan, tetapi ada beberapa piring masakan dengan bahan yang tidak jelas di atas meja, serta bubur dan bakpao. Keluar, cepat keluar, Lenny jelas sedikit malu. Henry merasa sangat bahagia, dan tiba-tiba merasakan kebahagiaan karena Maryam membuatkan sarapan dan sekarang ada wanita lain yang membuatkan sarapan. Dia mengangkat tangannya dan memeluk Lenny dengan lembut, mencium keningnya, dan berjalan keluar. Pada saat ini, dia memutuskan bahwa dia berkomitmen pada wanita ini, dan betapapun sulitnya, dia tidak akan pernah menyerah. Ketika Henry duduk di meja makan, Lenny sudah duduk terlebih dahulu, bertanya-tanya apakah dia haus dan minum susu. "Lenny, sarapan yang kamu buat terlihat sangat menggoda," Henry berkata dengan seringai di matanya. Mendengar perkataan Henry, Lenny memuntahkan susu dari mulutnya. "Lenny, susumu banyak sekali." Ahem. Wajah Lenny memerah dan dia sangat marah hingga ingin membunuh Audio Henry. milik Sopter "Lenny, Channel. apakah ini roti kukus yang kamu buat?" Henry mengambil roti kukus dan bertanya sambil tersenyum. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Tentu saja." Setelah mengatakan itu, dia merasa senang dan menunggu pujian Henry. "Oh, ternyata itu roti kukus perawanmu. Tak heran warnanya putih sekali, lembut sekali, dan rasanya enak sekali." Wajah Lenny berubah menjadi hijau saat itu. Bagaimana orang ini bisa mengatakan hal seperti itu? Dua mata tajam tertuju. Henry berpura-pura acuh tak acuh, membuka mulutnya, menggigitnya, dan berkata sambil tersenyum, "Enak, pantas saja semua orang suka mencari perawan." "Kamu?" Lenny menunjuk ke arah Henry dan hampir marah. Henry mengatakan, "Lenny, aku benar saat memuji tanganmu terakhir kali. Kurasa kemampuan mengulenimu pasti sangat bagus. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa membuat roti kukus yang begitu enak?" kata Henry dengan wajah penuh keheranan. Oke, kamu hantu berkepala besar." Lenny benar-benar tidak bisa menahannya. "Selama kepala kecilnya baik-baik saja, lupakan kepala besar," kata Henry setelah menyesap bubur. "Henry, aku punya film lain yang lebih kamu sukai. Apakah kamu menginginkannya?" Lenny tiba-tiba bertanya sambil tersenyum lembut. Kali ini giliran Henry yang memuntahkan sesuap bubur. Ada rasa bangga di wajah dinginnya. "Karena Anda ingin menjadi pria sejati dan mengejar saya dengan jujur, maka tidak apa-apa bersikap seperti gangster. Kuncinya adalah siapa yang tidak bisa." Tak lama kemudian setelah sarapan, mereka pergi ke konvensi. Saya baru saja memperkenalkan secara singkat proses penandatanganan kontrak. Mengenai kontrak, saya sudah melihat asli dan salinannya. Lilis sudah memberikan catatan transfer. Sekarang saya sudah melakukan semua yang saya bisa.
Leni duduk di konferensi ruangan. Dia sekali lagi mendapatkan kembali sikap acuh tak acuh sebelumnya dan menceritakan proses penandatanganan kontrak dengan Nancy Group hari itu. Adapun Henry, seperti orang yang belum bangun tidur, masih tertidur nyenyak di depan Leni. Hal yang paling menjengkelkan dan menjijikkan adalah ada air liur di sudut mulutnya dan senyuman tipis di wajahnya. Saya tidak tahu siapa dia. Sungguh mimpi yang indah. Gunawan Suroso tahu segalanya tentang proses penandatanganan kontrak. Hal utama yang ingin dia selesaikan sekarang adalah kelambanan grup Kili untuk bekerja sama atau mengakhiri kontrak dan membayar kompensasi. Lilis duduk di sini hanya untuk memberikan bukti. Adapun buktinya tentang uang, itu bisa diabaikan. Bagaimanapun, catatan aliran dan transfer bank lebih jelas. Wang Guoqing menjadi gila duduk di kursi utama. Sekarang uangnya telah terbukti. Lilis, sebagai keturunan langsungnya, telah membuktikan bahwa di bawah instruksi dingin, dia mentransfer uang tersebut ke manajer produksi dan penjualan si Kegang itu belum muncul. Saat ini, dia sangat merindukan si Kegang dan kemana perginya miliaran itu. Dengan ledakan, pintu dibuka. Wang Huaiyi buru-buru berlari masuk, memandang Wang Guoqing dan berkata, "Ayah, ada berita dari Departemen Produksi bahwa si Kegang melarikan diri dengan 1 miliar, dan tidak ada yang mengetahuinya lagi. Keberadaan." Apa? Wang Guoqing tiba-tiba berdiri, mengepalkan tangannya karena marah. Jika dia tidak mempertimbangkan identitas dan kejadiannya, dia akan langsung mengutuk. Adegan itu menjadi depresi. Dan semua orang di grup Kili memandang Wang Guoqing. Saat ini, Wang Guoqing sangat membenci si Kegang. Jika dia tidak membebaskannya dari penjara karena hubungan lamanya, dia akan tetap berada di sana sambil makan roti jagung. Tetapi bukannya bersyukur, dia malah kabur membawa uang. Dia semakin membenci dirinya sendiri. Dia selalu menganggap si Kegang sebagai seorang yang berbakat, dan bahkan percaya bahwa dia memiliki minat terhadap bakat. Mengapa dia tidak menyadari bahwa karakternya rendah, lumpur yang tidak bisa ditahan? Hahaha, semburan tawa hangat dan bahagia terdengar di dalam ruangan. Semua orang gemetar dalam hati dan melihat ke arah tawa. Ketika mereka melihat Henry tertawa, tidak ada yang berbicara. Semua orang menutup mulut mereka. Tetapi mata mereka diam-diam menatap Wang Guoqing, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Wang Guoqing membuka mulutnya 2 kali dan akhirnya menahannya. Jika itu orang lain, Wang Guoqing akan meminta seseorang untuk mengalahkannya. Tapi itu adalah Henry, hanya bercanda. Dia tidak akan berani melahirkannya kembali. Oh, mata yang bijaksana mengenal seseorang. Mata yang benar-benar bijak mengenal seseorang. Henry mengulanginya 2 kali, dan kemudian terus tertawa. Wang Guoqing tidak tahan lagi dan memandang Henry dan berkata, "Asisten Henry, masalah ini telah diselesaikan. Masalahnya tidak ada hubungannya dengan Direktur Mariam. Anda boleh pergi." Henry sedikit mengernyit, tersenyum dan melihat arlojinya. 2,5 jam. Wang Guoqing mengeluarkan cek itu, mendengus dingin, dan melemparkan 300.000 cek itu kepada Henry, berharap dia segera menghilang. Henry mengambil cek itu dan duduk di sana tanpa bergerak,
masih menatap Wang Guoqing dengan wajah sinis. "Henry, apa maksudmu? Kamu boleh pergi." Suara Wang Guoqing dingin dan dia menunjuk ke arah pintu. 300.000 itu milikku. 300.000 milik manajer Lenny belum tersedia, Henry berkata dengan ringan. Lenny, manajer Lenny datang ke sini untuk bekerja sama. Dia tidak mengatakan ingin membayar. Wang Guoqing tidak tahan lagi dengan sikap tidak tahu malu Henry. "Lilis, siapa yang memenangkan taruhan 7 hari antara Lenny dan aku terakhir kali?" Henry mengabaikan Wang Guoqing dan menoleh ke arah Lilis dan bertanya. Henry tiba-tiba berbicara kepada Lilis, yang membuatnya terkejut. Dia merasa gugup sejak terakhir kali dia pergi ke rumahnya untuk mengambil barang bukti. Dia tidak berani mengangkat kepalanya ketika dia melihat Henry di pertemuan itu. Henry berbicara. Dia bahkan lebih ketakutan. Kamu menang." Lilis menundukkan kepalanya dan berbisik. "Wang Guoqing, kamu dengar aku, bagian keuangan paling mengetahui keuangan perusahaan. Aku mengalahkan Lenny saat itu. Jadi bagaimana jika aku menang?" Wang Guoqing bertanya dengan muram. "Dia adalah gadis penghangat tempat tidurku. Dia milikku. Dia akan membayar sebanyak yang aku habiskan di sini." Henry mengucapkan bagian akhir dengan nada arogansi. Wang Guoqing sangat marah sehingga dia menutup matanya rapat-rapat 2 kali. Dia dengan enggan mengeluarkan penanya dan menulis cek lagi dan melemparkannya ke Henry, berharap dia, seorang bajingan, akan segera pergi. Lenny tetap diam, tapi hatinya penuh keindahan. "Dia milikku," sangat menyentuh. Bab 234 Kompensasi Serial. "Lenny, ambil 600.000 ini dan keluarlah untuk membeli saham Kili Group sebentar lagi. Dalam 10 hari, perusahaan itu akan menjadi milik kita lagi. Saat itu, Anda, manajer umum, akan memiliki sebagian saham di tangan Anda, bukan?" Memikirkan. Setelah Henry selesai berbicara, dia menyerahkan cek tersebut kepada Lenny di sampingnya. Wang Guoqing sedang berdiri di kursi utama. Ketika dia mendengar kata-kata Henry, wajahnya terasa seperti baru saja dipukuli di depan wajahnya dan terbakar. "Henry, tolong segera pergi." Wang Guoqing ingin menyuruhnya segera pergi, tapi pada akhirnya dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. "Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya. Kemana saya harus pergi?" Henry menjawab dengan dingin, meletakkan kakinya tepat di atas meja konferensi dan mengamati wajah orang-orang di ruangan itu, seolah dia ingin mengingat semua orang. Faktanya, dia juga harus ingat untuk melihat siapa yang digunakan kembali oleh Wang Guoqing. Siapapun yang digunakan kembali oleh Wang Guoqing pasti pernah tidak setia kepada Maryam di perusahaan sebelumnya. "Apalagi yang kamu punya?" Wang Guoqing merasa kesabarannya semakin berkurang, dan amarahnya semakin kuat. Henry bahkan tidak melihatnya. Dia menoleh ke Gunawan Suroso dan berkata, "Manajer umum Gunawan, apakah Anda siap untuk menyelesaikan masalah ini?" Gunawan Suroso melirik Henry dan berkata dengan wajah tegas, "Dalam situasi saat ini, saya tidak lagi tertarik bekerja sama dengan Kili Group. Jadi saya memutuskan untuk mengajukan kompensasi dari Kili Group dan mengakhiri kontrak." Wang Guoqing sangat marah
ketika mendengar keputusan Gunawan Suroso, tapi memikirkan tentang pembelotan si Kegang, dia bisa memahami keputusan Gunawan Suroso. Oke, grup Kili, kita masih mampu membayar kompensasinya. Haha, lihat Tuan Gunawan, Audio dia milik sangat kaya Soccer dan tidak Channel. kekurangan uang. Maka Anda harus membayar kompensasi sesegera mungkin untuk menghindari perselisihan lebih lanjut. Anda akan malu mengundang saya ke sini lagi dan membiarkan saya tidur dan membuat uang seperti ini. Henry tampak baik dan baik hati, berkata dengan nada suara. Wang Guoqing memelototi Henry dengan tajam. Meskipun menjijikkan, mengetahui bahwa dia memiliki hati nurani yang gelisah saat menghasilkan uang sambil tidur. Saat itu sangat gelap. Gunawan Suroso tidak mengerti apa yang dimaksud Henry, tetapi berpikir bahwa dia pasti punya tujuan. Dia tetap diam dan menunggu untuk mendapatkan uangnya kembali. Sesuai kontrak, Wang Guoqing menulis cek sebesar 1,2 miliar kepada Gunawan Suroso, dengan pokok 1 miliar dan 200 juta sebagai kompensasi. Gunawan Suroso mengambil cek itu dan hendak pergi. Tuan Gunawan, jangan pergi dulu, biarkan seseorang melaporkan kegagalan kerjasama ini dulu. Saya menunggu saham Kili Group jatuh untuk membelinya, kata Henry dengan nada sombong. Henry, tolong segera pergi, kalau tidak saya akan memanggil polisi. Wang Guoqing menunjuk ke arah Henry dan berkata dengan marah. Mendengar bahwa Henry berharap sahamnya akan jatuh dan membelinya, dan berpikir bahwa harga saham dia dan Maryam 60% lebih tinggi dari harga pasar. Dia mengira bahwa 2 hari tuntutan hukum telah menyebabkan sahamnya turun drastis, dan dia hampir kehilangan setengahnya, dan dia patah hati. Tentu saja, dia tidak bisa menahan amarahnya. Matikan apinya. Saya seorang dokter dan saya tahu api dapat membahayakan tubuh. Tenang, tenang. Henry masih tersenyum dan tampak tidak setuju. Saya akan segera menelepon perusahaan dan membiarkan perusahaan mengumumkannya. Setelah Gunawan Suroso selesai berbicara, dia langsung menelepon untuk membuat pengaturan. Wang Guoqing sangat marah sehingga dia menopang meja dengan kedua tangannya dan ingin mengumpat dengan keras. Gunawan Suroso menutup telepon, tersenyum tipis, dan ingin pergi lagi. Tuan Gunawan, ketika Anda menggugat kali ini, Anda mengumumkan bahwa direktur kami Maryam dicurigai melakukan penipuan. Bagaimana menjelaskannya? Henry tiba-tiba mengarahkan jarinya pada Gunawan Suroso. Gunawan Suroso tercengang. Wang Guoqing awalnya membenci Gunawan Suroso dan berpikir bahwa keduanya adalah kaki tangan yang bekerja sama untuk menekannya. Tapi sekarang dia mendengar Henry menyerang Gunawan Suroso. Dia bingung pada awalnya, dan kemudian ingin menonton kesenangan itu. Anjing gila, benar-benar anjing gila. Henry, apa maksudmu? Gunawan Suroso bertanya dengan wajah masih tenang. Audio milik Perusahaan Soccer Anda Channel. perlu meminta maaf kepada kami, Direktur Maryam, di depan umum. Henry berkata dengan ringan. Oke, saya setuju dengan ini. Gunawan Suroso langsung menyetujuinya. Berikan 200 juta yang Anda terima sebagai kompensasi kepada Direktur Maryam kami. Sejak dia mengetahui berita itu, dia belum makan selama 4 kali makan. Anda telah melakukan terlalu banyak kerusakan. Jika Anda memiliki 50 juta untuk makan,
Anda tidak akan meminta untuk lebih lanjut, Henry berkata sambil menahan tawanya. Hati Gunawan Suroso mencelos, dan kemudian dia terdiam beberapa saat. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Tidak heran Wang Guoqing begitu ingin mengusirnya pisau dan tetap menggigit orang. Mengingat mereka hanya akting, dia cukup kooperatif. Henry, jangan melangkah terlalu jauh. Nada suara Gunawan Suroso marah, dan wajahnya penuh amarah. Aku bertindak terlalu jauh. Apa jadinya jika aku bertindak terlalu jauh? Jika ada di antara kalian yang tidak puas, keluar saja dari ruangan ini dan cobalah. Aku tidak bisa menjamin apakah kalian masih bisa berdiri saat keluar. Uang harus diberikan. Henry juga bersemangat. Kamu mengancamku? Jadi bagaimana jika Anda mengancam saya? Jika Anda tidak memberikannya, saya jamin grup Nancy Anda tidak akan bisa mendapatkan pijakan di kota Bandung kami di masa depan. Izinkan saya memberitahu Anda, Henry, hanya untuk mengatakan ini kepada Anda. Grup Nancy kami tidak hanya ingin membangun pijakan di kota Bandung, tetapi juga ingin membangun perusahaan bernilai ratusan miliar. Itu akan membuat Anda kesal sampai mati. Gunawan Suroso bersenang-senang saat dia berbicara. Ini kegembiraan. Sepertinya kamu berhenti menangis tanpa melihat peti mati itu. Setelah Henry selesai berbicara, tangannya gemetar, cahaya dingin menyala, dan kemudian tubuh Gunawan Suroso jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya, dahi dipenuhi keringat. Kedua pengawal di sekitarnya ingin melangkah maju, tetapi mereka juga ditahan oleh Henry. Ini, aku akan memberikannya, kata Gunawan Suroso, hampir tidak bertahan sebentar. Kamu tahu makanan? Henry mengangkat tangannya. Dan 3 jarum perak terbang kembali ke telapak tangannya dan berdiri di telapak tangannya. Gunawan Suroso tampak pucat, berjalan ke meja, menulis cek sebesar 200 juta dan menyerahkannya kepada Henry, berbalik dan pergi, tetapi terlihat jelas bahwa dia sangat marah. Orang-orang yang tersisa dari grup Kili di ruangan itu semuanya mengenal satu sama lain, dan mereka sangat akrab dengan Henry. Mata mereka terus beralih antara dia dan Wang Guoqing. Henry terus menatap Wang Guoqing tanpa berkata apa-apa, tapi dengan kemarahan yang mendalam di matanya. Asisten Henry, saya minta maaf karena kejadian ini telah menimbulkan masalah bagi Direktur Mariam dan Anda. Saya akan memberi kompensasi kepada Anda 200 juta. Nama Wang Guoqing untuk Henry diubah. Setelah berbicara, dia menyeka keringat di dahinya, menulis cek, dan menyerahkannya kepada Henry dengan kedua tangannya. Henry mengambil cek itu, melihatnya dengan hati-hati, dan meletakkannya di atas meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Guoqing merasa tidak nyaman. Dia tidak pernah berpikir bahwa Henry begitu kasar dan tidak ragu untuk menyerang Gunawan Suroso. Agar tidak menjadi Gunawan Suroso kedua, dia menawarkan untuk memberikan uang. Asisten Henry, kamu? Melihat Henry tidak menjawab, Wang Guoqing bertanya lagi. Anda bilang Anda membuat saya kesulitan. Jika Anda memberikan kompensasi, Nona Mariam, bukankah saya perlu memberikan kompensasi? Henry bertanya dengan keras seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh.
Wang Guoqing gemetar ketakutan dan dengan cepat menulis cek lagi sebesar 200 juta dan menyerahkannya kepada Henry. Henry melihat cek itu dan menaruhnya di atas meja. Matanya menjadi lebih marah. Bersambung.